Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang Al-Qawaidul Khamsah yang menjadi materi pembelajaran di semester 1 kelas 11 ini. Kompetensi yang harus Anda miliki dalam bab ini, yang pertama adalah memahami kaidah pokok fikih al-umuru bimaqasidiha, kemudian menerapkan kaidah pokok fikih al-umuru bimaqasidiha dalam contoh kasus kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Itu kompetensi yang harus dimiliki setelah pembelajaran ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah memahami kaidah pokok fikih al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua menerapkan dalam kehidupan kaidah pokok fikih al-umuru bimaqasidiha. Kemudian dapat menganalisis kaidah pokok fikih al-umuru bimaqasidiha. Dan yang keempat adalah mampu mempresentasikan argumentatif aplikatif kaidah al-umuru bimaqasidiha. Anak-anakku semua, dalam Al-Qawaidul Fikih ini ada terdiri dari 5 macam kaidah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwasannya yang dinamakan dengan kaidah itu sendiri adalah jamak. Qawaid itu adalah jamak dari kata kaidah. Menurut bahasa berarti asas atau dasar. Maksudnya dasar atau pondasi dari berdirinya suatu atau pokok suatu perkara, itu yang dinamakan dengan kaidah. Maka qawaidul fiqhiyah merupakan hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci atau dalam istilahnya juz'iyah dan terpisah-pisah sebagai hasil akhir dari ijtihad. Lalu bagian-bagian terpisah itu kemudian diikat menjadi satu, yaitu menjadi kaidah. Sehingga hubungan antara qawaidul fiqhiyah dengan fikih dalam Islam itu dapat disejajarkan. Jadi antara satu dan yang lainnya itu saling berhubungan. Seperti misalnya ketika Anda mempelajari ilmu shorof, kemudian diaplikasikan dalam satu percakapan dalam susunan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Dalam kaidah yang pertama ini, al-umuru bimaqasidiha, tentu saja kaidah ini tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai dasar hukum yang kuat. Yang pertama dari firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Artinya
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya dari ayat ini bahwasanya manusia diharuskan untuk mempunyai niat yang tulus, niat yang lurus, niat yang ikhlas, terutama dalam beribadah kepada Allah. Maka kemudian dari ayat ini para ulama kemudian menarik satu kesimpulan, al-umuru bima qasidiha. Demikian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jadi dari dasar-dasar atau dari landasan hukum ini, maka kemudian muncullah kaidah al-umuru bima qasidiha. Bima qasidiha. Kaidah ini mempunyai tujuan bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi tujuan disyariatkan niat yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Seperti puasa itu mempunyai banyak tujuan. Ada orang berpuasa itu diniatkan untuk ibadah, ada juga dia berpuasa karena niat yang lain. Jadi hanya sekedar menahan diri. Bisa diartikan untuk menjaga kesehatan atau hamiyah. Atau untuk berobat. Misalnya kita mau operasi, kemudian disuruh sama dokter, silakan Anda puasa dulu sebelum operasi. Kita mau cek darah, disuruh puasa dulu. Nah itu berbeda dengan puasa dengan tujuan ibadah. Karena itulah, maka tujuan disyariatkannya niat itu adalah untuk membedakan suatu perbuatan itu dinilai ibadah atau tidak dinilai ibadah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, niat disyariatkan untuk membedakan antara takarrub dengan yang bukan takarrub. Jadi perbuatan manusia itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah apa tidak? Nah itu yang membedakan adalah ada pada niatnya. Seperti halnya kalau kita duduk di masjid, itu bukan berarti otomatis itu adalah iktikaf misalnya. Bisa saja orang duduk di masjid itu sekedar untuk istirahat, sekedar untuk ngobrol, atau lainnya. Tetapi kalau orang itu duduk di sana dengan niat iktikaf, maka nilainya berbeda. Begitu juga kalau kita misalnya memberikan uang kepada orang. Ya, kita memberi uang, tentu kita mempunyai niat. Kita memberinya sebagai hibah atau memberinya sodako dengan niatan sodako atau memberinya untuk zakat, itu berbeda. Jadi niat disyariatkan untuk membedakan antara takarrub dengan yang bukan. Begitu juga kalau kita motong kambing, misalnya motong kambing itu bisa saja hanya sekedar motong kambing, bisa saja untuk korban, untuk bertakarrub kepada Allah. Yang ketiga, niat disyariatkan untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Seperti halnya sholat, kemudian puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, itu ada tingkatannya. Bisa jadi kita itu melaksanakan sholat fardu.
bisa jadi puasa kita itu adalah puasa fardu. Tentunya dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya. Tapi bisa juga sholat kita dan puasa kita itu dalam batasan sunnah saja. Atau karena kewajiban, misalnya karena nadar, misalnya puasa nadar, itu berbeda dengan puasa Ramadan, puasa fardu Ramadan. Jadi di sini sekali lagi bahwasannya niat disyariatkan untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Perbuatan manusia itu dalam ahkamul khamsah dibedakan menjadi 5, yaitu perbuatan itu dinilai wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Nah, itu juga adalah tingkatan perbuatan. Mungkin ini yang kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan ini. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan kepada kalian semua. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah taklim atau sedang dalam proses belajar mengajar, dan kita semuanya berniat untuk mencari ilmu, sehingga itu adalah bernilai ibadah. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat mengerjakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.